Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Natal 25 Desember. The truth about the Christmas Day. Benarkah yang pertama kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu 25 Desember? Yang kedua, ada bukti-bukti literasi tentang kelahiran Tuhan Yesus 25 Desember. Yang ketiga, bulan Desember adalah musim dingin. Tidak mungkin ada penggembala menggembalakan domba di padang Efrata. Selanjutnya, mengapa kita perlu membuktikan hal-hal tersebut? Yaitu yang pertama, kita lakukan hal ini untuk melawan tuduhan dan fitnah. Karena ada pihak-pihak yang sebenarnya anti Natal. Yang pertama anti Natal, yang kedua pihak-pihak yang menuduh kekristenan merayakan Natal itu sama dengan merayakan hari raya orang kafir atau merayakan perayaan dewa orang Romawi, perayaan dewa matahari. Atau juga yang melawan tuduhan bahwa tidak mungkin Yesus lahir tanggal 25 Desember sehingga kita ragu atau merasa perlu ya sudah karena ini sudah disepakati 25 Desember maka kita rayakan Natal saja. Tidak usah kita mempercayai bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus 25 Desember tidak apa-apa. Hati-hati sebab ini bisa mendistorsi jati diri kekristenan kita. Karena iman kekristenan itu sangat bisa dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan. Mengapa? Karena ada bukti sejarah, ada bukti literasi baik di Alkitab dan di dalam catatan bapak-bapak gereja. Yang luar biasa kekristenan memiliki catatan sejarah dokumentasi yang luar biasa. Yang cukup memadai dan cukup mendukung asal kita mau menggali dan bahkan bisa mengerti dalam bahasa aslinya. Yang ketiga, untuk memperkokoh akar iman. Suatu saat saya pernah ditanya oleh seorang anak sekolah minggu. Dia bertanya, "Wah Kak, benar ya? Ternyata Abraham itu benar-benar ada kisahnya ya." Di pikiran saya berpikir, waduh, berarti anak ini selama ini menganggap kisah-kisah yang ada di dalam tulisan Alkitab adalah kisah yang mitos atau bukan fakta sebenarnya. Oleh sebab itu kita perlu menggali lebih dalam setiap peristiwa, setiap tulisan dalam Alkitab dan apa yang terjadi di balik tulisan-tulisan tersebut. Dan puji Tuhan, sekali lagi catatan literasi gereja, catatan literasi para leluhur Israel cukup mendukung dan menunjang untuk kita bisa belajar. Pertama kita lihat dulu catatan dari kesaksian bapak-bapak gereja. Saint Telesporus atau yang disebut Paus oleh orang Katolik, Uskup Roma tahun 126 Masehi menetapkan misa pada saat kelahiran Tuhan. Lalu Saint Theophilus, Uskup Kaisarea, pada tahun 170 Masehi menyatakan kita harus merayakan Natal pada tanggal 25 Desember yang akan berlangsung. Irenaeus pada tahun 189 Masehi menyatakan pembuahan bayi Yesus yang dikabarkan oleh malaikat atau peristiwa Annunciation terjadi oleh karena ketaatan perawan Maria. Ada sebuah dokumen Koptik Didaskalia Apostolorum yang di tahun 189 Masehi juga menyatakan tetapkanlah dalam hari-hari perayaan yaitu Natal Tuhan kita tepatnya pada tanggal 25 ke-9 Ibrani yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan keempat Mesir. Sextus Julius Africanus pada tahun 220 Masehi menyatakan Yesus Kristus dilahirkan pada tanggal 25 Desember di Bethlehem, sebuah kota Yudea. Hippolytus tahun 204 Masehi menyatakan untuk kedatangan pertama Tuhan 8 hari sebelum bulan pertama Januari. Semua ini terdokumentasi dengan rapih dan sudah diterjemahkan dari bahasa aslinya. Nah, kita lihat. Yang pertama, klaim tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Catatan yang paling awal tentang hal ini adalah dari Saint Telesporus atau yang disebut Paus
oleh orang Katolik dari tahun 126 sampai 137 Masehi yang menentukan tradisi misa tengah malam pada malam Natal. Ini tercatat dalam sebuah dokumen yang berjudul Liber Pontificalis, volume pertama, To the Pontificate of Gregory I. Lalu Saint Theophilus yang hidup pada tahun 115 sampai 181 Masehi, seorang uskup Kaisarea di Palestina, menyatakan kita harus merayakan kelahiran Tuhan kita pada hari di mana tanggal 25 Desember harus terjadi. Dalam catatan buku Magdeburgenses Saint 2 Century, ya, Hospenian, The Origin Festorum Christianorum dalam bahasa Latinnya. Selanjutnya catatan Bapak Gereja Irenaeus yang hidup pada tahun 130 sampai 202 Masehi. Kita perlu mengerti dan mengetahui bahwa Irenaeus adalah murid dari Polikarpus, dan Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes sendiri. Dalam bukunya Irenaeus yang berjudul Adversus Hereses atau Melawan Para Bidat, pada tahun 189 menuliskan bahwa kabar gembira dari malaikat, Annunciation, tentang pembuahan bayi Yesus Kristus terjadi oleh karena ketaatan perawan Maria. Selanjutnya dia berkata ikatan ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh ketaatan Maria. Apa yang terikat oleh ketidakpercayaan Hawa dilepaskan oleh iman Maria. Secara tradisi gereja merujuk pada tanggal 25 Maret adalah peristiwa di mana terjadi pembuahan bayi Yesus Kristus. Ada catatan yang menyatakan bahwa Yesus Kristus juga disalibkan pada tanggal yang sama dengan mengaitkan kematiannya pada saat equinox dan kelahirannya 9 bulan kemudian. Tanggal dari Annunciation itu 9 bulan kemudian lahir Sang Mesias, yang dalam tulisan Hippolytus menuliskan tanggalnya 8 hari sebelum Januari. Hippolytus of Rome, Commentary on Daniel, yang ditulis pada tahun 204 Masehi. Kita akan lanjut nanti melihat tulisan Hippolytus, namun kita akan melihat sebuah catatan yang juga dalam bahasa Indonesia sudah dituliskan oleh Bapak Pendeta Bambang Nursena dalam bukunya Refleksi Ziarah Tanah Suci tentang pembahasan dokumen Koptik Didaskalia Apostolorum halaman 191. Dikatakan pada Koptik Didaskalia Apostolorum tahun 189 Masehi, sebuah kitab ta'alim terjemahan bahasa Arab yang aslinya dari bahasa Koptik tersebut menyebutkan bahwa wahai saudara-saudaraku, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan kelahiran junjungan kita, tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, atau tanggal 29 bulan ke-4 Mesir. Didaskalia Apostolorum ini, atau Didaskalia adalah sebuah risalah dalam ragam sastra tata tertib gereja. Menurut pernyataan yang termuat di dalamnya, risalah ini ditulis oleh ke-12 rasul sewaktu bersidang di Yerusalem. Namun para pengkaji selanjutnya sepakat bahwa Didaskalia sebenarnya adalah sebuah karya tulis abad ketiga. Mungkin pada tahun 230 sampai 250 Masehi. Sebuah situs menuliskan dengan lengkap tentang isi dari Didaskalia Apostolorum, tentang Apostolic Constitution. Dikatakan di sini adalah a catalog of the feasts of the Lord which are to be kept, and when each of them ought to be observed. Dikatakan, brethren, observe the festival days, and first of all the birthday, which you are to celebrate on the 25th of the 9th month. Ini adalah tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, yaitu bulan Kislev atau 25 Desember. After which let the Epiphany be to you the most honor, in which the Lord made to you a display of his own Godhead. Ya. Jadi catatannya jelas, dikatakan demikian. Kita kembali melihat catatan dari Hippolytus dari Roma yang hidup pada tahun 170 sampai 235 Masehi.
Dalam tulisannya Commentary on Daniel, Hippolytus menulis di tahun 204 Masehi menyatakan hal yang serupa. Tanggal 25 Maret adalah tanggal malaikat Gabriel menampakkan dirinya pada perawan Maria. Dan pada hari itu pula, Roh Kudus menaungi Maria. Ia menyatakan, untuk kedatangan pertama Tuhan kita dalam daging, terjadi ketika ia lahir di Bethlehem. 8 hari sebelum bulan Januari atau 25 Desember. Hari keempat, Rabu, ketika Agustus atau Kaisar Romawi dalam tahun 42 pemerintahannya. Tetapi dari Adam, 5.500 tahun. Nah sekarang kita berhitung mundur, yaitu 8 hari sebelum bulan Januari. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus disunat pada hari ke-8 setelah kelahirannya. Luar biasa. Peristiwa 1 Januari atau tahun baru bukan hanya peristiwa bersejarah untuk kita memasuki sebuah level, tetapi menyatakan juga bahwa Tuhan Yesus disunat pada tanggal 1 Januari. Nah kita hitung mundur, yang dikatakan oleh Hippolytus 8 hari sebelum bulan Januari. Jadi 1 Januari dikatakan adalah hari ke-8. Maka 31 Desember hari ke-7. 30 Desember hari ke-6. 29 Desember hari ke-5, 28 Desember hari ke-4, 27 Desember hari ke-3, 26 Desember hari ke-2, dan 25 Desember hari pertama. Nah, kita melihat bahwa catatan Hippolytus mendukung kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Selanjutnya kita lihat catatan dari Julius Africanus yang hidup tahun 160 sampai 240 Masehi. Tulisannya berjudul Chronographia di tahun 220 Masehi. Walau tidak berbicara mengenai adanya perayaan Natal, ia secara implisit mengatakan bahwa 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Kristus. Ia mengatakan bahwa dunia diciptakan pada tanggal 25 Maret berdasarkan kronologi Yahudi dan sejarah Kristen perdana. Ia mengatakan bahwa pada tanggal 25 Maret ini Sang Firman Allah menjelma menjadi manusia atau inkarnasi atau masa konsepsi pembuahan bayi Yesus Kristus di dalam rahim Maria tanggal 25 Maret. Orang Yahudi secara tradisi sejak zaman sebelum Tuhan Yesus lahir dan sejak sesudahnya mempercayai bahwa 9 bulan adalah lamanya seseorang bayi dikandung di dalam kandungan. Oleh sebab itu, kalau melihat tanggal 25 Maret sebagai masa Sang Firman Allah menjelma sebagai manusia, 9 bulan kemudian adalah tanggal 25 Desember. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kesaksian Alkitab sendiri mengenai Natal 25 Desember atau kelahiran Yesus Kristus 25 Desember. Kita bisa melihat sebenarnya hal-hal ini dari berbagai ayat, dan khususnya ayat-ayat tentang kelahiran, dan juga ditambah tentang ayat yang dikatakan tentang rombongan imam yang sudah dituliskan sejak Perjanjian Lama. Apakah itu? Kita akan lihat ya. Bagaimana dengan kesaksian Alkitab? Pertama kita lihat di Lukas 1 ayat 5 tentang rombongan Imam Abia. Yang kedua nanti kita lihat juga di Lukas 1 ayat 24 kehamilan Elisabet. Lalu Lukas 1 ayat 36 sampai 38 kehamilan Maria. 6 bulan setelah kehamilan Elisabet. Dan di dalam 1 Tawarik 24 ayat 7 sampai 18 tentang daftar rombongan para imam. Namun khusus ayat 1 Tawarik 24 ini kita tidak baca. Bapak Ibu Saudara silakan membacanya sendiri. Dan di sini akan saya tampilkan daftar rombongan para imam yang dituliskan di dalam ayat-ayat tersebut. Dan kita akan baca juga Esra 7 ayat 8 sampai 10 tentang pembaharuan oleh Ezra. Baik, kita lihat tentang pembagian rombongan imam Israel ini dimulai dari Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet.
Ya, ayat ini berhenti sampai di sini. Namun kita lihat rombongan Abia adalah rombongan ke-8, sedangkan rombongan pertama yaitu rombongan Yoyarib bertugas pada minggu kedua bulan Av sesuai dengan rujukan dari Esra 7 ayat 8 sampai 10. Dan jadwal piket imam dimulai dari bulan Av, yaitu ketika bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan di Babel. Ada juga kesaksian Talmud, Ta'anit 29a ayat 10 sampai 12. Rabi Yohanan bersaksi bahwa dia hidup pada generasi terjadinya Tisa Be'av, tanggal 9 bulan Av, minggu kedua bulan Av, yaitu keruntuhan bait Allah kedua pada tahun 70 di Yerusalem, dan yang sedang bertugas adalah rombongan Imam Yoyarib. Di antara rombongan imam ke-1 hingga ke-8 terdapat hari raya Rosh Hashanah 1 Tisri dan Yom Kippur 10 Tisri, di mana seluruh rombongan imam bertugas bersama-sama. Maka rombongan Imam Abia bertugas pada hari Minggu setelahnya, terhitung dari minggu kedua bulan Av, yaitu minggu ketiga bulan Tisri, yaitu pada hari raya Sukot 15 Tisri. Nah, ini maksudnya apa, kita akan lihat nanti lewat tabel lebih jelas. Ya, kita lihat ini adalah tulisan Rabi Yose ben Halafta yang ditulis pada sekitar tahun 150 Masehi atau 80 tahun setelah peristiwa penghancuran Bait Allah Yerusalem. Ditulis di dalam Ta'anit 29 ayat 11 sampai 12. Dalam bahasa Ibrani demikian, Destruction of the Second Temple. Lalu ini adalah terjemahan dalam bahasa Inggrisnya yang merujuk bahwa peristiwa kehancuran Bait Allah di Yerusalem itu terjadi pada tanggal 9 bulan Av. Ya, dikatakan imam yang bertugas adalah Yoyarib, ya di sini dituliskan. Imam yang bertugas adalah rombongan Yoyarib. Mari kita berhitung mundur. Jika Yesus Kristus lahir di tanggal 25 Desember, maka pertama, ya, 9 bulan sebelum 25 Desember haruslah tanggal 25 Maret, sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Pada zaman itu, kehamilan yang wajar dari seorang wanita adalah 9 bulan. Di Lukas 1 ayat 36 menuliskan 6 bulan sebelum kehamilan Maria dimulai adalah terjadi kehamilan Elizabeth yang dimulai sekitar tanggal 25 Oktober. Dan 2 minggu sebelumnya dikatakan rombongan Imam Abia bertugas sekitar minggu pertama atau kedua Oktober, ya, di mana Zakaria bertugas. Jadi ini sangat mungkin terjadi. Hipotesis ini bisa kita buktikan, kita akan lihat selanjutnya. Ya, nah, sekarang tadi dikatakan adanya rombongan imam, di mana 1 Tawarik 24 ayat 7 sampai 18 menjelaskan secara detail nama-nama rombongan imam. Ada 24 rombongan imam yang bertugas, grup, ya, rombongan ini grup imam yang bertugas selama 1 tahun penuh di Bait Allah, di Bait Suci Yerusalem. Selama 1 tahun dibagi dalam 24 rombongan, di mana setiap tahun setiap rombongan akan melayani di Bait Suci sebanyak 2 kali. Ditambah pada saat hari raya besar keagamaan orang Israel, mereka harus melayani bersama-sama, semua rombongan akan bersama-sama melayani. Sedangkan rombongan itu melayani, ya, dikatakan melayani sesuai dengan kalender Ibrani sejak bulan pertama, tetapi ini berdasarkan 1 Tawarik. Kita lihat bulan pertama tahun Ibrani itu Nisan, bulan kedua Iyar, bulan ketiga Sivan, keempat Tamus, kelima Av, keenam Elul, ketujuh Tisre, kedelapan Sesvan, ke-9 Kislev, ke-10 Tevet, ke-11 Sefat, dan 12 Adar. Di mana ada juga dituliskan dalam perkembangan ada Adar kedua.
untuk menutupi kekurangan tahun kabisat. Tetapi belum ada bukti literasi penggunaan Adar 2 ini ya secara jelas. Nah, ini persamaan dengan kalender Gregorian. Nah, ini dia. Nisan itu sekitar Maret sampai April, Iyar, April, Mei, dan seterusnya. Seterusnya kita lihat bulan Av, Juli, Agustus. Kislev itu November sampai Desember. Nah, kita lihat sekarang. Ini berdasarkan satu tawarik, maka kalau kita lihat imam yang rombongan 1 sampai 4 akan melayani di bulan Nisan atau Maret sampai April. Tetapi itu satu tawarik. Banyak yang belum melihat bahwa di Ezra 7 ada perubahan dalam jadwal rombongan ini. Karena kita lihat di Ezra 7 ayat 8-10 kita baca sama-sama. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, kita lihat bahwa Ezra dan rombongan bangsa Israel itu tiba kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel, yaitu pada tanggal 1 bulan kelima, di mana bulan kelima itu adalah bulan Av, dari Juli sampai Agustus. Oleh sebab itu, sejak tanggal 1 bulan kelima, Ezra segera mengatur agar rombongan pelayanan imam segera melakukan pelayanannya di Bait Suci. Nah, pelayanan rombongan imam yang pertama yaitu Yoyarib melakukan tugasnya rombongan pertama yang seharusnya biasanya dilakukan di bulan 1 Nisan, ya. Ini dilakukan di bulan kelima Av, minggu kedua. Ya. Ini dia, Yoyarib melakukan pelayanan di Bait Suci pada minggu kedua bulan Av atau bulan kelima. Bulan Av adalah bulan Juli sampai Agustus. Oleh sebab itu ada perubahan. Ya, kalau rombongan pertama di bulan Juli, rombongan-rombongan selanjutnya akan mengikuti Av, Elul, Tisre. Ya, kita akan lihat nanti. Ini dia. Bagaimana perubahan jadwal rombongan imam ini? Kita lihat ayat Lukas 1 ayat 5 tentang peristiwa Zakaria melayani di Bait Suci. Lukas 1 ayat 5, pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Kita lihat sebelumnya di sini, rombongan Abia adalah rombongan ke-8 yang biasanya itu melayani di kisaran bulan Iyar, ya. Dan selanjutnya rombongan Yoyarib adalah rombongan pertama. Rombongan Yoyarib bertugas di minggu kedua bulan Av berdasarkan Esra 7 ayat 8 sampai 10. Di antara rombongan 1 sampai 8 terdapat hari raya Rosh Hasanah yang jatuh tepat pada tanggal 1 Tisri dan Yom Kippur 10 Tisri, di mana seluruh rombongan imam bertugas bersama-sama. Maka rombongan imam Abia bertugas pada minggu ke-10. Karena 8 plus 2 terhitung sejak rombongan Yoyarib bertugas. Secara detail, rombongan imam yang bertugas dan jatuhnya tanggal. Sejak zaman Ezra. Di mana seharusnya zaman Tawarik, rombongan pertama melayani di bulan pertama. Tetapi sejak zaman Ezra, rombongan pertama melayani di bulan kelima atau bulan Av, tepatnya di minggu kedua. Nah, kita lihat rombongan pertama Yoyarib di bulan Av sampai rombongan Harim. Lalu rombongan Seorim memulai di bulan Elul sampai dengan rombongan ke-7, rombongan Hakos. Nah, ternyata pada minggu ketiga bulan September atau di akhir bulan Elul dan di awal 1 Tisri ada jatuh ya hari raya Rosh Hasanah dan Yom Kippur. Nah, semua rombongan harus bertugas. Setelah Rosh Hasanah dan Yom Kippur dilanjutkan oleh rombongan ke-8. Ingat,
rombongan ketujuh sebelum Rosh Hasanah dan Yom Kippur. Oleh karena itu setelah Rosh Hasanah dan Yom Kippur harus rombongan ke-8, yaitu rombongan Abia. Itu berdasarkan ketetapan satu Tawarik. Tetapi jadwalnya terjadi berdasarkan penjadwalan yang dilakukan oleh Ezra. Nah, pada saat rombongan ke-8 bertugas, rombongan Abia, maka divisi ini adalah Imam Zakaria. Maka Imam Zakaria ada di rombongan Abia berdasarkan tulisan Lukas 1 ayat 5. Nah, dikatakan Imam Zakaria bertemu dengan malaikat Tuhan di kisaran minggu pertama bulan Oktober. Nah, setelah selesai minggu kedua, maka Zakaria pulang. Ada waktu kisaran 1-2 hari perjalanan dari Yerusalem sampai ke rumah Zakaria. Setelah beristirahat, maka yang terjadi setelah itu mengandunglah Elisabet. Jadi Elisabet kemungkinan besar mengandung Yohanes Pembaptis di kisaran minggu kedua atau minggu ketiga Oktober atau bulan Tisri. Nah, kita lihat dari Oktober, kita akan lihat berapa bulan kemudian Elisabet bertemu dengan Maria. Tepat pada bulan ke-6 kehamilannya. Ya, dituliskan demikian. Hipotesis akan terbukti. Kita lihat. Lukas 1 ayat 24 menuliskan beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Ya, beberapa lama kemudian. Dikatakan beberapa lama ini tidak lama. Maksudnya, nah kita lihat sejak kembalinya Zakaria dari pelayanan imam, diperkirakan kehamilan Elisabet dimulai sejak 2 minggu sesudahnya. Setelah itu 5 bulan dia tidak menampakkan diri. Dan Lukas 1 ayat 36 sampai 38 kita baca sama-sama. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, di sini dikatakan bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri juga kepada Maria dan mengatakan ini adalah bulan ke-6 bagi dia yang sedang hamil. Padahal dia disebut mandul. Nah, jadi 5 bulan dia tidak menampakkan diri. Bulan ke-6 baru nanti bertemu dengan Maria. Kita hitung sejak Oktober ada 5 bulan Elisabet tidak menampakkan diri. Oktober, bulan pertama setelah Oktober, November, Desember kedua, lalu dikatakan Januari bulan ketiga, Februari bulan keempat, Maret bulan kelima, dia tidak menampakkan diri. Dan pada bulan ke-6. Nah, berarti kalau bulan ke-6, tepat minggu ketiga bulan Maret atau bulan Nisan ya, bulan ke-6 kehamilan Elisabet, malaikat Gabriel menemui Maria. Nah, ini sesuai dengan tulisan Sextus Julius Africanus dalam bukunya Chronographia. Pseudo Cyprianic de Vasa Computus sekitar tahun 240. Julius Africanus menyatakan bahwa inkarnasi firman menjadi manusia terjadi pada tanggal 25 Maret. Jadi tepat sesuai dengan Lukas 1 ayat 36. Ketika Elisabet mengandung, jatuh bulan ke-6 bagi dia. Malaikat Gabriel menemui Maria, yaitu berdasarkan tulisan Julius Africanus 25 Maret. Firman jadi manusia. Dan Maria dikatakan mengandung juru selamat selama 9 bulan. Jika kita hitung 9 bulan masa kehamilan Maria mengandung juru selamat, maka tepat 25 Desember adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Terbukti hipotesa ini dan berdasarkan grafik ini menjelaskan dengan lebih ringkas ya dari tabel dan jadi grafik. Di sini ada tanggal dan musim berdasarkan penanggalan
Yahudi atau Ibrani. Lalu dikatakan dari Ezra 7:8 sampai 10, bulan kelima Av, mulai jadwal piket dimulai dari Yoyarib. Dikatakan dari bulan kelima mulai. Lalu 25 Maret adalah konsepsi Maria, tulisan Bapak Gereja dari Hippolytus Julius Africanus, dan serta ada khotbah-khotbah Yohanes Chrysostomus. Chrysostomus adalah salah satu Bapak Gereja yang hidup di tahun 350 Masehi. Lihat, ada beberapa tulisan yang menyatakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus 25 Desember bukanlah sekedar penentuan kesepakatan Bapak Gereja semata, atau kira-kira, atau sudahlah kita taruh 25 Desember sebagai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada kesaksian di dalam Alkitab, ada kesaksian di luar Alkitab. Saksian Rabi Yohanan tadi kita sudah baca tentang gulungan puasa, ya, Megillot Ta'anit. Lalu kesaksian Flavius Josephus tentang penghancuran bait suci Yerusalem tahun 70 Masehi. Tepat siapa yang bertugas pada hari itu? Imam Yoyarib, yang sesuai penanggalan pembagian jadwalnya dengan jadwal yang Ezra berikan. Ada seorang bernama Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, di tahun 1993 menuliskan, dia menghitung sekitar 75 tahun ke belakang dari peristiwa penghancuran bait suci di Yerusalem, dan menemukan bahwa rombongan Abia melayani pada minggu kedua bulan Tisri tahun 748 AUC atau AUC, Ab Urbi Condita, atau artinya setelah berdirinya kota Roma. Nah, kita tahu 75 tahun ke belakang itu sekitar tahun 5 sebelum Masehi. Nah, kita tahu penanggalan Masehi itu tidak ada tahun 0. Jadi dari 1 tahun sebelum Masehi langsung tahun 1 Masehi. Tidak ada tahun 0 Masehi. Jadi kalau mau kita lihat secara harafiah dari tulisan Alfred Edersheim ini, jadi Tuhan Yesus itu kelahirannya 25 Desember 4 tahun sebelum Masehi, ya, karena tidak ada tahun 0. Jadi 75 tahun ke belakang adalah rombongan di mana Zakaria bertugas. Lalu 6 bulan kemudian atau 74 tahun sebelum peristiwa penghancuran bait suci di Yerusalem, Maria mengandung bayi Yesus Kristus, dan 25 Desember Tuhan Yesus Kristus lahir. Dan kita tahu Alkitab juga menuliskan masa hidup Tuhan Yesus Kristus itu 33,5 tahun. Jadi tepat sekali penanggalan ini, ya. Perhitungan Alfred Edersheim tepat sekali. 33,5 tahun Tuhan Yesus hidup di dunia, lalu naik ke surga. Lalu 40 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Yerusalem dihancurkan, termasuk bait suci di Yerusalem dihancurkan. Tepat penanggalan ini, tepat perhitungan ini, cocok dengan analisis rombongan imam dari Alkitab. Bulan ke-6 setelah itu jatuh pada tanggal 14 Nisan, Maria mulai mengandung Yesus, dan 9 bulan kemudian Yesus dilahirkan pada tanggal 25 bulan Kislev 749 AUC. Cocok dengan isi dokumen Koptik di Didaskalia Apostolorum. Hipotesis terbukti. Walau tidak menulis secara langsung tanggal kelahiran Tuhan Yesus Kristus 25 Desember, tetapi sudah merujuk arahnya ke sana. Di bagian terakhir pembahasan kita tentang penggembalaan di musim dingin 25 Desember, kita akan mencoba menjawab pernyataan bulan Desember adalah musim dingin. Tidak mungkin ada penggembala menggembalakan domba di padang Efrata. Satu gambar yang saya ambil tentang penggembala menggembalakan dombanya, ini sudah menjelaskan sebenarnya pernyataan ini. Ada domba-domba digembalakan di tengah musim salju. Saudara perlu tahu bahwa Efrata yang berada di dekat Bethlehem bukanlah bagian utara dari Israel
yang dimana bagian utara Israel memiliki curah hujan cukup tinggi dan cenderung bisa bersalju pada saat musim dingin. Tetapi di Efrata, jika salju turun sangat tipis. Jadi padang Efrata tidak memiliki salju tebal seperti ini jika di Israel turun salju di seluruh daerah Israel. Tapi kita tahu bahwa sebagian daerah Bethlehem justru adalah padang gurun yang tandus. Sebagiannya lagi adalah daerah perkebunan dan pengembalaan kawanan domba berada di sekitarnya. Untuk lebih menguatkan pernyataan ini bahwa ada kemungkinan kawanan domba digembalakan pada bulan Desember, kita melihat ayat yang mendukung. Terlebih dahulu kita lihat ada ayat yang menyatakan kelahiran Tuhan Yesus di dalam palungan. Lukas 2 ayat 7 dan ayat 12. Kita baca ayat 7 dulu. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kata palungan, patne. Dalam bahasa Yunani, patne memiliki makna tempat memberi makan bagi binatang ternak. Namun demikian patne juga bisa bermakna kandang atau the stall. Namun kandang di sini bukan kandang yang dibuat sangat sederhana, minim dari kayu dan rumbai-rumbai jerami. Kayu dan jerami atau kayu-kayu tipis. Tetapi stol itu lebih kokoh. Dan kita lihat ada ayat nubuatan di dalam Mika 4 ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Although, O tower of the flock, the stronghold of the daughter of Zion, unto thee shall it come, even the first dominion. The kingdom shall come to the daughter of Jerusalem. Kata menara kawanan domba atau yang dirujuk kepada kandang tempat Tuhan Yesus lahir sebenarnya adalah the tower of flock, menara kawanan domba. Dalam bahasa Inggrisnya the tower of flock. Di dalam bahasa Ibraninya Migdal Eder. Migdal Eder. Ini adalah gambar yang saya ambil dari Gary Stearman tentang Mika 4 ayat 8 menggambarkan menara kawanan domba. Sebuah nubuatan tentang Natal. Ini adalah gambar menara kawanan domba yang masih ada di Israel saat ini. Peninggalan ribuan tahun masih berdiri. Dan kita tahu Migdal Eder yang ada itu harus dekat dengan Yerusalem dan Bethlehem. Di Bethlehem atau di dekat padang Efrata ada sebuah menara kawanan domba yang jaraknya sekitar 1 mil arah selatan dari Bethlehem. Ini adalah tempat di mana para penggembala memperhatikan domba-dombanya untuk ketika domba-domba makan atau ketika domba-domba tidur. Nah, domba-domba yang tinggal di menara kawanan domba ini, domba-domba yang tinggal di sini di Migdal Eder atau menara kawanan domba, bukanlah domba sembarangan. Tetapi domba-domba yang khusus untuk digunakan pada saat persembahan di Bait Suci Yerusalem. Sepanjang tahun Bait Suci mengadakan upacara persembahan, ada persembahan bakaran dan ada persembahan untuk pendamaian. Domba jantan diperuntukkan untuk persembahan bakaran. Biasanya dilakukan pada saat Paskah. Dan domba betina dipersembahkan untuk korban pendamaian dosa. Ini diambil dari Imamat 4 ayat 32 dan 35. Kebutuhan domba-domba ini harus ada suplai sepanjang tahun.
Oleh sebab itu, disiapkanlah sebuah menara di dekat Bethlehem untuk memelihara kawanan domba, di mana domba-domba akan digembalakan sepanjang tahun, semua musim. Sekarang apa kata bukti sejarah? Ada sebuah tulisan di Tafa Leshata de Tevet Armalata. Dikatakan di Ta'anit Nambe, bulan yang baik Tevet itu seperti janda. Apa maksudnya? Hujan ibarat suami dari tanah, kata Rabi Yehuda. Tanpa hujan, tanah seperti seorang janda. Herz Goldworm 2006 menuliskan bahwa pernah kejadian di Israel, di daerah Yudea, tanah Yudea, ada hari-hari di mana hujan tidak turun, sehingga tanah seperti seorang janda. Tanah tak bersuami. Apakah suaminya? Suaminya adalah hujan. Nah, dikatakan sepanjang tahun tidak turun hujan di tanah Yudea, di tanah daerah Yerusalem, Bethlehem sekitarnya, sampai Hebron tidak turun hujan. Jadi sangat mungkin terjadi pengembalaan terjadi sepanjang tahun di tanah Yudea, karena hujan pun bisa tidak turun di tanah itu sepanjang tahun. Jikapun turun salju sangat tipis. Udaranya itu lebih hangat dibanding Israel Utara. Baik. Kejadian 31 ayat 38 sampai 40. Yakub berkata kepada Laban, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya, yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam. Selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedingin waktu malam. Kata yang diterjemahkan kedinginan di waktu malam dalam bahasa Ibrani kerah. Kerah artinya embun beku. New King James Version menerjemahkan, thus I was in the day, the drought consumed me, and the frost by night, and my sleep departed from mine eyes. Kejadian 31 ayat 38 sampai 40 ini ternyata sesuai dengan deskripsi Talmud. Betsa 40b. Itulah ternak-ternak yang keluar untuk merumput di padang dan tidak masuk ke tempat yang ditentukan, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Pada musim dingin, kawanan domba tetap digembalakan untuk merumput di padang. Bahkan the frost by night, di malam yang beku, malam yang dingin dan beku, kawanan domba tetap digembalakan di padang. Ini adalah tulisan dari Betsa 40a dan Ta'anit 29a yang menerangkan kawanan kambing domba harus dipersembahkan kepada para imam di bait suci adalah kawanan kambing domba yang dipelihara khusus dan bukan kawanan yang liar, ya, dan harus ada sepanjang tahun. Ini adalah tulisan-tulisannya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sangat mungkin menggembalakan kawanan domba di tengah padang rumput yang dingin, bahkan membeku. Lebih daripada itu, kawanan domba yang ada untuk dipersembahkan adalah kawanan domba yang secara khusus bagi persembahan bait suci sepanjang tahun harus ada. Jadi sangat mungkin bahwa penggembalaan kawanan domba pada tanggal 25 Desember itu terjadi. Demikianlah pembahasan kita pada saat ini tentang Natal 25 Desember, the truth about the Christmas day. Tuhan Yesus memberkati. Toda Raba.